Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Keesokan harinya, Yuer dan Liner ditemukan sedang duduk memandang keindahan alam saat Baian mencarinya, lalu mengajak mereka berdua kembali. Namun Yuer menolak karena dia masih ingin melihat pemandangan alam yang cukup indah. Baian hanya mengangguk menuruti dan menyuruh mereka kembali sebelum matahari tenggelam. Yuer mengiyakan. Setelah itu, Baian kembali dan melihat anggotanya kini telah berkultivasi meningkatkan kekuatan mereka masing-masing. Setelah itu Baian ikut berkultivasi untuk meningkatkan pemahamannya tentang hukum ruang dan waktu yang kini baru dia pelajari. Tak terasa matahari telah tenggelam. Saat sedang fokus, tiba-tiba Baian membuka mata saat mendengar suara Yuer yang membangunkannya. "Anggege, ada apa Yuer?" tanya Baian heran. "Aku lapar." Terlihat Yuer tersenyum malu, namun tidak terlalu kelihatan karena wajah dinginnya. Baian mengangguk, lalu menyuruh Bai Luan dan Fang Liu berburu binatang untuk makan malam mereka. Tak lama, Bai Luan dan Fang Liu datang dengan beberapa hewan buruan. "Guru, apakah kita langsung bakar?" tanya Bai Luan tanpa basa-basi. Baian mengangguk dan langsung beralih ke arah Fang Liu yang kini menunduk malu karena ditatap oleh kedua wanita cantik tersebut. "Oh ya Yuer, Liner. Perkenalkan, ini Fang Liu, murid keduaku," ucap Baian. Mendengar itu, Yuer hanya mengangguk. Dia yakin mengapa Baian mengambil anak tersebut menjadi muridnya karena pasti ada sesuatu yang tersembunyi pada bakatnya, walaupun dia hanya melihat Fang Liu anak biasa tanpa bakat. Sedangkan Liner heran mengapa Baian mengambil anak biasa menjadi muridnya. "Guru, bukankah adik kecil ini bakatnya biasa-biasa saja? Mengapa guru mengangkatnya menjadi murid?" tanya Liner terang-terangan tanpa ada rasa malu. Mendengar Liner yang terang-terangan bertanya, Baian langsung membuat mulut Liner berkedut-kedut. "Bakatnya jauh lebih mengerikan darimu Liner, dan jangan nilai orang dari sampulnya," balas Baian. Setelah mendengar jawaban Baian, Liner berkedut-kedut. Dia kini terlihat memahami kata-kata Baian. Namun tetap saja bagaimanapun dia berusaha memahami kata-kata Baian, dia tetap tidak mengerti. Fang Liu hanya diam saja. Dia kini memberanikan diri menatap Yuer dan Liner dengan polos, lalu memperkenalkan diri. Setelah perkenalan, Bai Luan berteriak, "Guru, daging bakar telah siap dimakan." Mendengar itu, Baian dan yang lain langsung melangkah ke tempat di mana Bai Luan membakar hewan buruan tersebut. Setelah selesai makan malam, kini Baian melirik Fang Liu. Dia ingin membuka segel yang menyegel dantian Fang Liu. Namun Baian belum tahu caranya, karena Senbai belum memberitahukan dia cara membuka segel tersebut. Sedangkan Senbai kini entah pergi kemana. Dia tiba-tiba pergi dari tadi siang. Setelah Senbai memberitahu kalau Fang Liu mempunyai bakat langka, kini Baian sedang menunggu Senbai. Baian dari tadi mencoba untuk menghubungi Senbai, namun tidak ada jawaban darinya. Kau istirahat dulu Liuer." Mendengar ucapan Baian, Fang Liu mengangguk patuh. "Baik guru." Setelah Fang Liu memberi hormat kepada Baian dan yang lain, dia langsung pergi. Kini yang tersisa hanya mereka berempat. Baian lalu melirik Yuer yang terlihat gelisah dari setelah selesai makan. Baian heran mengapa tiba-tiba Yuer begitu gelisah, namun tadi dia tidak sempat untuk bertanya. "Kamu kenapa Yuer? Dari tadi aku lihat kamu selalu gelisah," tanya Baian yang cukup penasaran. "Aku tidak tahu Anggege, tiba-tiba saja aku merasakan hatiku gelisah, seperti takut kehilangan orang yang dekat denganku," jawab Yuer. Baian merenung sebentar lalu mencoba menghibur Yuer. "Kamu tenang saja, kita tidak akan kehilangan orang-orang yang kita sayangi lagi. Aku akan berlatih lebih keras lagi untuk melindungi kalian semua."
Mendengar itu, Yuer agak luluh karena dia sangat menyayangi Bai An dan takut kehilangan Bai An. Bai Luan dan Sen Linlin yang mendengar kata-kata dari Bai An, kini mereka ikut bertekad dalam hati untuk berlatih lebih giat lagi, agar tidak membebani Bai An suatu hari nanti, dan tetap selalu berada di samping Bai An. Bai Luan dan Sen Linlin meminta izin kepada Bai An untuk berlatih sebelum pagi tiba. Bai Luan dan Sen Linlin pamit pergi. Kini hanya Bai An dan Yuer yang berada di sana. An Gege, aku merindukan kampung halamanku dan kakek, ayah, ibu beserta yang lainnya. Melihat Yuer yang tiba-tiba memeluknya dan berbicara kepadanya, Bai An tidak tahu harus bagaimana. Dia hanya berusaha menyemangati Yuer agar tidak terlalu bersedih. Tak lama tiba-tiba Sen Bai datang dan langsung berbicara dengan nada yang serius kepada Bai An lewat telepati. Aner, aku mendapat kabar dari ayahmu. Melihat Sen Bai yang serius, kini Bai An meminta Yuer untuk melepas pelukannya. Setelah melepas pelukan Yuer, kini Bai An melirik Sen Bai dengan serius. Ada kabar apa dari ayah paman? Tanya Bai An, lewat telepati juga. Jangan beritahu dulu Yuer tentang ini, karena ini tentang keluarganya, ucap Sen Bai. Bai An langsung tegang lalu melirik Yuer yang penasaran apa yang dia dan Sen Bai bicarakan. Namun Yuer terlihat tidak ingin bertanya. Lanjutkan sampai selesai paman Bai, balas Bai An. Ayah Yuer masih hidup, namun dia ditahan oleh orang-orang dunia luar dan kini kakek dan ibu Yuer berhasil selamat bersama beberapa anggota klannya. Kini kakek Yuer berada di tempat ayahmu tinggal untuk berlindung. Mendengar itu Bai An tegang, dan dia ingin langsung pergi ke sana karena dia menyadari jika pasti akan terjadi perang di sana. Namun tugasnya di sini belum selesai. Bai An langsung bimbang antara memilih keluarganya atau orang-orang benua rendah ini yang lebih membutuhkan pertolongan darinya. Saat Bai An terlihat dilema memikirkan antara keluarga atau keselamatan benua rendah ini, tiba-tiba Yuer bertanya. An Gege, ada apa? Kenapa kamu terlihat bingung? Tanya Yuer yang langsung membuat Bai An terkejut. Bai An langsung menoleh ke arah Yuer lalu tersenyum. Tidak apa-apa. Aku hanya memikirkan bagaimana cara membantai orang-orang dunia luar, agar tidak berkeliaran di benua rendah ini. Jawab Bai An sedikit berbohong. Dia sebenarnya tidak enak hati berbohong kepada Yuer. Namun dia telah berjanji pada Sen Bai untuk tidak memberitahu Yuer tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yuer hanya mengangguk walaupun dia sedikit curiga. Tapi dia lebih memilih diam. Aner, kamu tenang saja. Walaupun informasi yang aku dapat hanya beberapa orang yang setara denganku dan ayahmu datang ke benua ayahmu tinggal, ayahmu dan keluargamu masih bisa menghadapinya, dan aku mendapat info jika benua atas kini telah dikuasai oleh orang dunia luar, dan hanya orang-orang yang menyebut diri mereka dewa di benua atas belum mereka kuasai. Mereka kini sedang berperang hidup dan mati, karena mereka yang menyebut diri mereka dewa. Mereka juga tak rela jika ketenangan mereka terusik, jadi mereka bersatu untuk melindungi dunia mereka dari orang dunia luar, atau bisa disebut dunia surgawi, karena di sana dunia terbesar dan tempat berbagai macam energi termasuk Ki. Mendengar penjelasan Sen Bai, Bai An agak tercengang karena dia bilang beberapa namun tidak menyebut jumlah pastinya, dan dunia terbesar ditambah berbagai macam energi. Aku dan Yuer akan ke tempat ayahmu, dan kau di sini selesaikan saja tugasmu terlebih dahulu, baru menyusul kami berdua, ucap Sen Bai menambahkan. Bai An yang tadi merenung kini tersadar saat mendengar itu, dia ingin juga ikut, namun apa yang pamannya katakan benar, dan dia tidak boleh mementingkan egonya sendiri. Berapa banyak orang yang setara dengan paman dan ayah yang datang? Tanya Bai An dengan sangat penasaran. 10 orang yang setara denganku, dan 500 orang dengan tingkat True God berbagai tingkat, dan jutaan orang berbagai tingkat di alam immortal. Jawab Sen Bai. Mendengar itu Bai An sangat terkejut. Apa? Teriak Bai An yang kini tidak bisa mengendalikan dirinya. Tenanglah Aner, kendalikan dirimu, ucap Sen Bai. Yuer kini semakin curiga saat mendengar teriakan Bai An dan ingin bertanya,
namun tidak jadi karena itu bisa semakin merusak suasana. Yue terlihat penuh khawatir kepada apa yang terjadi kepada Bai An. Setelah kembali tenang, kini Bai An menatap Shen Bai tajam dan berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa mereka begitu cepat datang ke sini untuk menguasai dunia kita?" tanya Bai An. Shen Bai hanya menghela nafas mendengar pertanyaan dari Bai An. Dia sebenarnya ingin menutup hal ini serapat mungkin, tapi Bai An cukup pintar akan hal ini sehingga dia langsung bertanya ke intinya. Mereka semua datang ke benua atas, menengah, rendah. Itu semua karena sumber daya di 3 benua tersebut sangatlah berlimpah dan jarang dijarah. Hanya itu yang aku tahu saat aku berada di dunia surgawi dulu. Tapi ada satu hal yang banyak orang-orang bicarakan, dan karena itulah dunia surgawi menginvasikan diri mereka ke berbagai dunia untuk menemukan yang mereka cari-cari dari dulu. Namun aku tidak yakin akan hal itu, karena itu hanyalah sebuah mitos untukku, jawab Shen Bai. Apa itu? Tanya Bai An karena dia tiba-tiba gugup saat mendengar sesuatu yang mereka cari sebenarnya. Itu adalah api berwarna emas dan api itu hidup seperti layaknya manusia. Api itu bernama api surgawi dan api ini inti dari dunia surgawi yang tiba-tiba menghilang sejak zaman kuno. Namun itu hanyalah mitos seperti dewa perang 1.000.000 tahun yang lalu itu bukanlah api surgawi, dan mereka hanya mirip saja karena api dewa perang tidak terlihat hidup. Kini Bai An hanya tegang saat mendengar apa yang mereka cari sebenarnya. Dan yang mereka cari itu kini ada di dalam tubuhnya. Shen Bai hanya mengerutkan keningnya melihat ekspresi Bai An, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah tenang Bai An mengangguk lalu melirik Yue yang kini khawatir kepada dirinya. Bai An langsung menghampirinya dan berkata, "Aku tidak apa-apa Yue, hanya saja aku terkejut saat mendengar Paman Bai mengajakmu pergi ke tempat ayahku tinggal, dan ayahku ingin bicara secara langsung kepadamu tentang kakekmu. Bagaimana dia diserang dulu dan mati," ucap Bai An dengan sedikit berbohong. Mendengar itu kini tubuh Yue bergetar yang dapat dirasakan oleh Bai An, hingga Bai An memeluk Yue semakin erat, agar dia bisa sedikit tenang. Namun pikiran Yue berbeda jauh dengan Bai An. Yue bergetar karena takut bertemu ayah dan ibu mertuanya, dan dia takut kalau ditolak oleh ayah dan ibu Bai An. Yue terlihat kaku, bingung, ambigu. Kini pikiran Yue sudah melayang memikirkan cara menghadapi ayah dan ibu Bai An. "Kau jangan takut Yue, tidak akan terjadi apa-apa, dan yang meminta ini adalah orang tua Bai An sendiri. Jika kau menolak maka orang tua Bai An akan langsung kecewa padamu." Tiba-tiba Shen Bai membantu meyakinkan Yue. Yue langsung merenung mendengar ucapan dari Shen Bai. Cukup lama Yue berpikir dan tak lama kemudian dia mengangkat wajahnya dan menoleh ke arah Shen Bai dan Bai An yang menatap dirinya. "Aku akan ikut dengan guru, tapi dengan satu syarat," ucap Yue kepada Bai An. Bai An agak heran namun tetap bertanya. "Apa syaratnya Yue?" tanya Bai An dengan sangat penasaran. "Syaratnya adalah jangan sekali-kali NGG mendekati wanita lain, apalagi berpikir mempunyai lebih dari satu istri. Jika itu terjadi, NGG akan merasakan akibatnya," ucap Yue dengan nada mengancam. Mendengar itu Shen Bai tertawa dalam hati, sedangkan Bai An tubuhnya tiba-tiba berkeringat dingin, dan tubuhnya juga tiba-tiba merinding saat mendengar, dan terlihat tatapan dari Yue jika dia serius dalam mengatakan hal itu. NGG akan berjanji tidak akan berpikir mempunyai istri selain Yue. Apalagi mendekati wanita lain, itu tidak mungkin terjadi, karena Yue tahu tugasku di sini adalah menyelamatkan benua rendah ini dari ancaman orang berjubah hitam. Bagaimana aku bisa bersenang-senang? Jelas Bai An terlihat serius. Namun dalam hatinya berbeda, ya jika ada wanita yang menjadi jodohku selain dirimu Yue, mana bisa aku menolak, walaupun aku belum tahu apa artinya mencintai dan bercinta itu. Yue langsung tersenyum senang dan berlari memeluk Bai An, lalu mencium kening Bai An yang membuat mereka berdua tiba-tiba kaku. Karena mereka tidak pernah melakukan hal ini selama hidup mereka. Tak lama kemudian Yue berpamitan pergi kepada Bai An.
Apakah Angege yakin jika aku tidak perlu pamit kepada yang lain? Ucap Yuer. Tidak perlu Yuer, nanti aku sendiri yang akan memberitahukan kepergianmu kepada yang lain, balas Bai An. Yuer mengangguk lalu sekali lagi memeluk Bai An. Setelah itu, Yuer bersama Shen Bai langsung pergi melesat ke langit dan Shen Bai langsung merobek awan hingga membuat celah dimensi ruang. Shen Bai dan Yuer melirik ke arah Bai An terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam ruang dimensi. Setelah kepergian Shen Bai, dan kini Bai An melirik ke arah tertentu, tempat Bai Luan dan Liner berlatih. Setelah itu Bai An mengalihkan pandangannya ke tempat di mana Fang Liu istirahat. Bai An sempat berpikir untuk mengajak Bai Luan dan Liner pergi ke tempat di mana pangeran pertama membuat markas, namun Bai An tidak ingin mengganggu latihan mereka, jadi Bai An langsung mencari tempat sepi untuk berkultivasi dan menunggu esok hari. Dan Mimin geser ceritanya di tempat kakak Bai An tetua alurmu. Di wilayah daratan tengah. Tianer, apa yang pernah kamu ucapkan kepada tuan muda tentang dirimu akan terkenal di daratan tengah ini ternyata sudah kau buktikan. Ucap Long Yuan tiba-tiba. Hahaha, apa yang sudah kukatakan kepada Aner itu pasti akan kenyataan. Jawab Chen Tian bangga. Hahaha, iya. Tapi namamu terkenal bukan karena kau hebat bertarung, namun hebat dalam mencopet harta sampai tidak tersisa sedikit pun, balas Lang Zai tertawa terbahak-bahak. Hahaha, yang penting aku terkenal, itu tidak penting dalam hal melakukan apa. Yang penting namaku menggema di seluruh daratan tengah ini, balas Chen Tian tetap bangga pada diri sendiri. Terlihat kalau Chen Tian sangat puas karena sudah mendapatkan banyak harta. Hal itu membuat Lang Zai dan Long Yuan hanya tersenyum kecut. Chen Tian kini dijuluki oleh orang-orang dengan sebutan Sang Dewa Copet, itulah yang menyebabkan Long Yuan dan Lang Zai tersenyum kecut setiap saat. Untung saja Chen Tian hanya menjarah harta musuh daratan ini, jika tidak, mungkin semua rakyat akan membenci dirinya karena menjarah harta orang-orang yang tidak bersalah juga. Namun rakyat kini tidak membencinya. Malah mereka menyukai sikap Chen Tian, karena harta yang dia jarah itu bekas jarahan juga. Maka dari itu dia sekarang dijuluki Sang Dewa Copet. Sedangkan untuk Long Yuan dan Lang Zai tidak mempunyai julukan, karena setiap bertarung yang mengeksekusi dan menjarah harta itu Chen Tian, sedangkan Long Yuan dan Lang Zai langsung bersembunyi setelah bertarung melawan orang yang tidak mampu Chen Tian hadapi. Karena yang terlihat hanya Chen Tian, jadi di mata masyarakat mereka hanya tahu Chen Tian seorang. Kini Long Yuan, Lang Zai, Chen Tian sudah mencapai perbatasan kota yang dikuasai Xin Feng, yaitu kota Yanjing yang artinya adalah kota mata-mata. Kota Yanjing ini adalah kota informasi, karena semua yang ingin mencari informasi akan datang ke tempat tersebut. Xin Feng memang membuat sebuah organisasi dalam bidang informasi, sehingga dia banyak melatih para asasin dan ahli dalam mata-mata. Selain informasi, di sini juga pusat sumber daya. Walaupun kota Yanjing bukan ibu kota Kekaisaran Tong, namun kota ini lebih terkenal dari ibu kota dan banyak sekali orang dari berbagai daratan datang ke tempat tersebut untuk memanjakan mata mereka daripada ke ibu kota. Saat ini, Long Yuan, Lang Zai, dan Chen Tian baru sampai gerbang kota Yanjing. Wush, wush. 4 orang langsung muncul di depan Long Yuan, Lang Zai dan Chen Tian. Mereka tidak lain Hei Long, Xiong Zai, Xin Feng dan Kaisar Tong Meng. Selamat datang di kota Yanjing saudara Long Yuan, saudara Lang Zai dan Tuan Muda Chen Tian, ucap Hei Long langsung menyambut mereka. Hehehehe, saudara Hei, saudara Xiong, apa saja yang kalian lakukan di sini? Kenapa tidak ada sedikit pun perubahan yang terjadi pada kalian? Tanya Lang Zai dengan nada mengejek sambil tersenyum. Hei Long dan Xiong Zai langsung mendengus saat mendengar ejekan dari Lang Zai. Kau enak saudara bisa bersama tuan muda setiap saat, hingga kultivasimu meningkat pesat saudara Lang Zai, daripada kami terus bekerja keras di sini. Jawab Xiong Zai sambil mendengus. Mendengar kata-kata Lang Zai yang membuat Xiong Zai semakin kesal, dia ingin membalas namun mendengar suara yang membuat kedua orang itu langsung terdiam.
Kalian ini para senior, kenapa bertemu langsung beradu mulut? Apa perlu aku adukan kepada Aner? Ucap Chen Tian. Long Yuan dan Hei Long langsung tertawa melihat Lang Zai dan Xiong Zai yang kaku dengan keringat mengaliri kening mereka. Sudah-sudah kalian ini, Tianer ada benarnya juga, karena Tuan Muda sering mendengar ini dulu saat guru besar Shen Bai, dan Tuan Bai Chen masih di dalam hutan kegelapan dan selalu berkelahi seperti yang kalian lakukan, yang membuat Tuan Muda kita sangat kesal, jadi jika Tuan Muda tahu maka kalian akan menderita. Ucap Long Yuan menakut-nakuti mereka. Xin Feng langsung berdeham untuk menghilangkan ketegangan di antara mereka. Apa kalian tidak ingin membawa kita ke tempat peristirahatan kalian saudara sekalian? Ucap Xin Feng, yang merasa tidak nyaman karena banyak orang melihat ke arah mereka. Menyadari itu, Kaisar Tong yang selalu menggunakan jubah untuk menutupi identitasnya berkata, "Perkataan saudara Xin Feng benar. Kita saat ini dilihat banyak orang, akan tidak enak jika kita terus begini." Mereka semua langsung mengangguk dan langsung melesat pergi ke arah restoran pusat perkumpulan mereka saat ini. Setelah mereka sampai, sempat terjadi ketegangan karena Lang Zai dan Xiong Zai terus-menerus saling menatap. Namun saat mendengar ancaman Chen Tian jika mereka akan terus seperti ini, maka Chen Tian bersumpah akan memberitahu Bai An apa yang terjadi di antara mereka. Saat mendengar ancaman dari Chen Tian itulah mereka berdua kini berbaikan walau dengan paksaan. Setelah mereka berdua akur, Hei Long lalu memberitahu rencananya kepada yang lain dan terjadi perubahan rencana saat Long Yuan memberitahukan mereka, jika dia, Lang Zai, dan Chen Tian telah mengetahui markas orang berjubah hitam, dan tahu kekuatan mereka walaupun tidak 100% yakin. Namun Long Yuan memberitahu jika 95% itu adalah kebenaran. Setelah perubahan rencana terjadi, kini Long Yuan menyuruh semua orang meningkatkan tingkat kultivasi mereka, dan Long Yuan langsung membagikan pil yang dititipkan Bai An kepadanya. Setelah itu Hei Long, Xiong Zai, Xin Feng, Kaisar Tong pergi berkultivasi, dan meninggalkan mereka bertiga. Long Yuan lalu melirik ke arah Lang Zai dan Chen Tian lalu bertanya, "Apa yang akan kalian lakukan? Apakah berlatih lagi atau jalan-jalan?" Tanya Long Yuan. Lang Zai melirik Chen Tian dan mereka mengangguk secara bersamaan seperti mereka telah rencanakan sesuatu. "Kami akan jalan-jalan dulu untuk melihat suasana kota sambil melihat-lihat, apakah ada pengkhianat di kota ini atau tidak." Ucap mereka berdua serempak lalu pergi tanpa pamit kepada Long Yuan. Melihat itu, Long Yuan langsung bergumam, "Murid durhaka." Long Yuan hanya tersenyum kecut lalu memikirkan apakah dia akan mengabari Bai An atau tidak, dan dia berpikir mungkin besok pagi akan mengabarinya karena dia takut akan mengganggu aktivitas Bai An jika mengabarinya sekarang. Lalu Long Yuan duduk bermeditasi untuk meningkatkan kekuatannya. Dan pagi harinya di tempat Bai An berada. Kini Bai An sedang berkumpul bersama Bai Luan, Shen Linlin, dan Fang Liu. Bai An lalu menceritakan tentang kepergian Su Yuer kepada Bai Luan dan Shen Linlin, sedangkan untuk Fang Liu hanya menjadi pendengar setia saja, karena tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Bai An dan yang lainnya. Dia hanya mengerti kalau Su Yuer itu telah pergi, hanya itu. Setelah berbincang-bincang sebentar, terlihat kalau Liner terlihat agak sedih, karena tidak bisa bersama Su Yuer lagi dalam waktu yang tidak diketahui. Bai Luan langsung mencoba menyemangati Liner. Saat Bai Luan sibuk menghibur Liner, kini Bai An menatap Fang Liu dengan cukup serius. Dia sebenarnya agak kasihan kepada Fang Liu, karena menurut pesan yang dia terima dari Shen Bai tadi malam sebelum masuk celah ruang dimensi, Shen Bai memberitahu tentang cara membuka segel Fang Liu, namun tidak bisa sekarang karena Fang Liu masih sangatlah lemah. Saat merenungkan kata-kata dari Shen Bai, Bai An hanya menghela nafas lalu melirik ke arah Fang Liu. "Liuer, apakah kau benar-benar ingin menjadi kuat?" tanya Bai An tiba-tiba. Itu cukup mengejutkan Fang Liu, Bai Luan dan Shen Linlin. "Aku ingin menjadi kuat guru," jawab Fang Liu tegas. Melihat tekad Fang Liu, Bai An mengangguk dan berkata,
Jika begitu kau mulai sekarang harus berlatih 2 hingga 10 kali lipat dari latihan yang biasa kau lakukan. Karena guru akan melatih tubuh fisikmu agar menjadikan pondasimu kokoh. Bai Luan dan Liner yang tadi tidak sengaja mendengar kata Bai An kini bertanya. Guru, kenapa berlatih tubuh fisik? Bukannya guru akan membuka segelnya agar dia bisa berkultivasi? Luaner, dan khusus untukmu Liuer, ini masalah yang serius akan guru beritahu kepadamu, dan jika kau tidak mempunyai tekad dan menyerah begitu saja, maka kau akan tetap seperti ini, ucap Bai An. Saat mendengar ucapan Bai An, Fang Liu dan Bai Luan menjadi serius. Liner juga ikut serius walaupun bukan dia yang diberitahu, sedangkan Bai An yang melihat mereka kini menjadi serius. Bai An lalu melirik Fang Liu yang bingung. Saat melihat Fang Liu kebingungan, Bai An langsung menjelaskan tentang tingkat-tingkat dalam kultivasi. Bai An langsung menyentuh kening Fang Liu dan cukup lama Fang Liu mencerna semua ingatan tentang hal kultivasi. Bai An dan Bai Luan dengan sabar menunggunya untuk menyerap semua ingatan tersebut. 1 jam telah berlalu kini Fang Liu langsung membuka mata dengan mata yang berbinar-binar. Guru, jika kakak senior Luan bilang hanya tubuh fisik guru sangat kuat, lalu berada di tingkat apa guru sekarang? Tanya Fang Liu, dia merasa gurunya ini sangat kuat. Supreme Being awal, jawab Bai An santai. Walau dia cukup heran mengapa Fang Liu bertanya seperti itu, namun Bai An tetap menjawabnya. Fang Liu langsung terjatuh saat mendengar itu dan dia menatap gurunya ngeri. Dia berpikir gurunya berada di tingkat puncak alam fana, namun pikirannya salah, ternyata kekuatan gurunya berada di puncak alam immortal. Saat melamun tiba-tiba Fang Liu bergidik ngeri saat memikirkan tubuh fisik gurunya begitu mengerikan. Dan saat bertarung gurunya berarti tidak pernah menggunakan tenaga dalam, atau Qi. Banyak sekali pikiran-pikiran Fang Liu setelah dia mendapat ingatan tentang kultivasi. Jangan terlalu melamun Liuer, ucap Bai An menghentikan lamunan Fang Liu yang entah kemana. Hehehe, maafkan Liuer guru, ucap Fang Liu cengengesan dan itu menjadi bahan tertawaan Liner dan Bai Luan. Sedangkan Bai An hanya menggelengkan kepalanya melihat hal itu. Jadi kau tahu kan tubuh fisik gurumu ini? Tanya Bai An lagi. Fang Liu mengangguk. Sekarang tahu guru, jawabnya. Guru akan melatih tubuh fisikmu dulu. Jika tubuh fisikmu setara pada tingkat Tyrant atau awal menapaki alam immortal, guru akan membuka segel di dantianmu, dan kau bisa memulai berkultivasi saat segel telah terbuka. Jelas Bai An. Mengapa tidak sekarang guru? Tanya Fang Liu heran. Bai An langsung menjawab, karena tubuh fisikmu masih sangatlah lemah. Jika segelmu dibuka, maka tubuhmu akan langsung hancur. Hanya saat tubuh fisikmu setara pada tingkat alam immortal saja bisa menahannya agar tidak hancur. Apa kau mengerti apa yang guru jelaskan padamu? Jelas Bai An. Mengapa bisa begitu guru? Tanya Fang Liu lagi. Hal itu membuat Bai An berkedut-kedut, sedangkan Bai Luan dan Liner langsung menutup mulut mereka untuk menahan tawa. Kau akan mengetahuinya pada saatnya tiba, jawab Bai An pasrah melihat sifat muridnya yang ternyata susah mengerti tentang penjelasan yang dia berikan. Kapan pada saatnya tiba itu guru? Tanya Fang Liu lagi. Hingga kini terdengar gelak tawa Liner karena tidak mampu menahannya. Bai Luan langsung menyumpal mulut Liner karena itu kurang sopan menurutnya. Bai Luan tidak habis pikir, jika ada yang berani bertanya kepada Bai An dengan begitu banyak pertanyaan sampai-sampai membuat Bai An kesal. Dia saja dan yang lainnya tidak terlalu berani begitu banyak bertanya, apalagi sampai membuat Bai An begitu kesal. Namun sekarang ada orang yang begitu kepada Bai An dan orang itu adalah hanya seorang anak kecil. Itulah membuat mereka tertawa karena lucu saja menurut mereka. Liuer, itu akan terjadi pada saat tubuh fisikmu setara dengan tingkat Tyrant, dan jika kau ingin tubuh fisikmu meningkat dengan cepat, kau harus mendengarkan perkataanku, apakah kau paham? Ucap Bai An dengan sabar dan pelan menjelaskannya. Walaupun Bai An kesal dan terlihat menahan kekesalannya, dia sadar jika itu hanya anak kecil yang belum terlalu mengerti apa-apa, dan ingin banyak pengetahuan.
jadi pantas Fan Liu banyak bertanya, karena dia juga sewaktu seumuran dengan Fang Liu juga begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang dia sampaikan kepada Chen Tian dulu dan dengan sabar Chen Tian memberitahukan apa yang dia tahu kepada Bai An. Paham guru, jawab Fang Liu dengan mata bersinar-sinar, karena dia sudah tidak sabar melatih tubuh fisiknya agar bisa menjadi kuat seperti gurunya. Bai An langsung tersenyum lalu memegang kepala Fang Liu dan mengacak-ngacak rambutnya yang membuat Fang Liu terlihat jelek. Sedangkan Bai Luan yang melihat itu menjadi iri karena Bai An tidak pernah melakukan itu kepadanya dulu saat pertama kali dia menjadi murid Bai An, dan Liner hanya terkekeh melihat kecemburuan Bai Luan kepada Fang Liu. Setelah menjelaskan berbagai hal tentang kultivasi kepada Fang Liu, kini Bai An menyuruh Fang Liu berdiri di atas batu yang lumayan besar untuk berdiri dengan satu kaki, dan di atas pundaknya terdapat kayu yang seukuran lengan tangan yang mana sebelah kiri kanannya terdapat wadah berisi air, yang mana Fang Liu disuruh berlatih menyeimbangkan diri. Guru, berarti jika aku menjatuhkan air ini sedikit saja, maka aku akan dihukum. Tanya Fang Liu yang kini sedang berdiri di atas batu berusaha untuk tetap fokus berdiri walau dia terasa ingin jatuh, namun Fang Liu terlihat berusaha untuk tidak jatuh dan tetap menjaga air agar tidak tumpah. Ini akan terus berlanjut selama 2 minggu atau bahkan sebulan, tapi jika kau benar-benar paham metode latihan yang guru latih ini, maka dalam beberapa hari mungkin kau sudah bisa menyelesaikan metode yang guru latih, ucap Bai An menjelaskan. Mata Fang Liu langsung cerah dan menjadi bersemangat. Baik guru, Liuer tidak akan mengecewakan guru, ucap Fang Liu dengan nada bersemangat. Bai An mengangguk dan hendak bicara kepada Liner namun dia urungkan saat mendapat pesan dari Long Yuan. Bai An hanya mengangguk-angguk saat mendengar pesan suara dari Long Yuan. Setelah mendapat pesan, Bai Luan langsung bertanya yang dari tadi cukup penasaran. Guru, apakah itu pesan dari para senior? Mendengar pertanyaan dari Bai Luan, Bai An melirik Bai Luan dan mengangguk dan berkata, kita akan percepat rencana untuk melawan orang berjubah hitam. Seniormu Long Yuan telah mendapat informasi di mana markas mereka. Jelas Bai An. Bai Luan dan Liner langsung bersemangat saat mendengar itu. Namun Liner langsung murung saat mendengar ucapan dari Bai An. Liner, kau tidak akan ikut kali ini karena aku menugaskanmu untuk menjaga Liuer dan melatihnya untuk sementara, serta jika sudah selesai ganti lagi metode pelatihannya, dan aku meminta tolong kepadamu, jadi jangan menolak, ucap Bai An. Mendengar itu Liner langsung lesu dan mengangguk. Baik guru, terdengar ucapan Liner sangat kecil. Bai Luan yang mendengar itu juga tidak bisa apa-apa dan mencoba untuk menghibur Liner namun Bai An melarangnya. Biarkan saja, nanti guru sendiri yang akan memberitahunya sesuatu yang akan membuatnya semangat kembali, ucap Bai An lewat telepati. Mendengar itu Bai Luan cukup penasaran, namun dia tidak ingin bertanya. Liner, apa kau benar-benar mencintai Luaner? Jika kau benar-benar mencintainya, jangan buat dia kecewa karena kelakuanmu ini dan saat umurmu sudah mencukupi, aku sendiri yang akan menikahkan kalian berdua. Walaupun Luaner belum siap sekalipun, ucap Bai An lewat telepati. Mendengar suara Bai An lewat telepati, awalnya Sen Linlin agak kaget. Namun saat mendengar kata-kata terakhir Sen Linlin langsung tersenyum bahagia, dan dapat terlihat kalau pribadi barbarnya keluar. Hehehe, guru tenang saja, mulai sekarang Liner akan melatih Liuer dengan keras, agar tidak mengecewakanmu saat guru kembali. Ucap Liner tiba-tiba dengan mata yang bersinar-sinar, lalu Liner melirik Bai Luan dengan cengengesan. Luan GG, saat kau bersama guru, jangan pernah mendekati wanita lain, jika aku dengar itu, maka, ucap Liner memegang tangan kecilnya sambil menggenggamnya dengan nada ancaman. Bai Luan yang mendengar itu dengan cepat mengangguk patuh dengan tubuh gemetar campur keringat terus bercucuran di dahinya. Kau tenang saja Liner. Jika itu terjadi bukan kau yang menghajarku, namun guru juga pasti akan menghajarku, balas Bai Luan. Liner langsung tersenyum bahagia saat mendengar jawaban Bai Luan, dan melirik Bai An seperti meminta tolong untuk menjaga Bai Luan dari wanita lain.
Bai An langsung mengangguk saat melihat dirinya dilirik dengan wajah memohon dari Liner. Setelah itu, mereka membuat acara makan-makan untuk perpisahan sementara. Bai An, Bai Luan, dan Liner kini merasa risih karena mendengar teriakan Fang Liu yang minta ayam bakar dan itu terus berulang kali. Seketika itu Bai An langsung menyuruh Bai Luan untuk menjemput Fang Liu dari tempat latihannya. Fang Liu seketika itu bersemangat karena memang sudah sangat lapar. Kini mereka berempat makan ayam bakar dan yang paling banyak makan adalah Fang Liu. Awalnya Liner ingin mengajarinya sedikit sopan santun, namun Bai An melarangnya dan membiarkan Fang Liu begini untuk sementara waktu, dan nanti saja saat Bai An sudah pergi bersama Bai Luan baru Liner mendidiknya. Liner langsung tersenyum sedikit menyeramkan. Hal itu membuat Bai Luan merinding saat melihat senyum dari Liner. Sedangkan untuk Bai An hanya tersenyum melihat kelakuan mereka, terutama Fang Liu yang kini selalu banyak tanya dan tidak pernah putus bicara. Setelah beberapa saat berlalu, dan Fang Liu kembali berlatih dengan semangat tanpa mengeluh sedikit pun, karena Bai An terus menyemangatinya dan memberi dorongan. Liner, jika senior Pixiu dan senior Huang Feng telah selesai berkultivasi, beritahu mereka apa yang aku telah ucapkan tadi, ingat jangan lupa itu. Ucap Bai An. Baik guru, tenang saja, semua akan beres pokoknya, dan juga guru ingat jangan lupakan janjimu dan jangan ingkar ya. Balas Liner yang kini sedang memeluk tangan kanan Bai Luan. Bai Luan entah kenapa tiba-tiba merasa merinding saat mendengar pembicaraan Bai An dan Sen Linlin. Dan Bai Luan kini seperti orang bodoh yang terus menatap Bai An dan Sen Linlin secara bergantian, seperti ingin meminta penjelasan, namun dia hanya bisa tersenyum pahit karena tidak ada yang mau memberitahunya. Cukup lama mereka bercengkrama padahal hanya perpisahan sementara. Setelah itu Bai An langsung melesat dengan Bai Luan yang kini berada di sampingnya menuju ke arah tertentu. Sen Linlin kini menyeringai ke arah Fang Liu dan bergumam. Setelah metode latihan ini selesai, aku akan mengajarimu apa itu tata krama. Setelah bergumam Sen Linlin langsung mencari tempat yang nyaman untuknya berkultivasi sambil mengawasi Fang Liu. Ingin mengajari tata krama namun aku sendiri tidak pernah mau diajar seperti itu. Gumam Sen Linlin cekikikan sendiri. Kini Bai An terus melesat dengan kecepatan sedang bersama Bai Luan. Guru, apakah kita akan ke tempat pangeran pertama dan langsung membunuh mereka semua atau bagaimana? Tanya Bai Luan. Kita akan menyusup terlebih dulu di sana, dan mencari tahu apakah ada orang berjubah hitam atau tidak, balas Bai An. Bai Luan langsung mengangguk saat mendengar itu dan tidak bertanya lagi, karena dia pasti akan tahu nantinya apa rencana Bai An selanjutnya. Dan kita bergeser di tempat Long Yuan, tetua alurmu. Bagaimana saudara Long Yuan, apakah ada balasan dari pesan yang kau sampaikan tadi kepada Tuan Muda? Tanya Lang Zai yang kini berdiri di hadapannya. Long Yuan lama-lama menjadi risih ditanya terus-menerus dari saat dia mengabari Bai An tentang perubahan rencananya, dan memberitahu jika dia tahu di mana letak markas orang-orang berjubah hitam tersebut. Apakah kau tidak bisa bertanya hanya sekali saudara Lang? Kalau ada balasan aku pasti akan memberitahumu. Coba kau lihat Tianer yang dari tadi diam tidak pernah bertanya, ucap Long Yuan memarahi Lang Zai sambil menunjuk ke arah Chen Tian yang terlihat sangat santai dengan dunianya sendiri. Lang Zai langsung mendengus dan berkata dengan kesal, lihat Tianer apanya, coba kau perhatikan dia itu sibuk menghitung harta jarahannya dan kau tahu kalau soal harta, dia itu mana mau mendengar kita. Hei senior Lang, kenapa aku yang terbawa oleh masalahmu dengan guru? Balas Chen Tian yang baru saja selesai memisahkan sumber daya, koin emas, perak dan perunggu, agar tidak susah saat dia membutuhkannya suatu saat nanti. Lang Zai langsung mendengus. Itu memang benar jika soal harta kau itu sibuk langsung dengan hartamu tanpa peduli dengan kita yang sedang bicara padamu, dasar dewa copet. Balas Lang Zai dengan sangat kesal. Mendengar itu Chen Tian langsung membalas, begitupun dengan Lang Zai hingga ruangan itu menjadi gaduh seketika. Long Yuan yang melihat itu merasa risih dan karena dia tidak tahan,
dia ingin pergi dari sana, tapi saat dia ingin pergi, tiba-tiba dia terdiam. "Diamlah. Bisakah kalian berdua diam?" Tuan muda membalas pesan. Teriak Long Yuan dengan sangat kesal. Mendengar teriakan Long Yuan, mereka berdua langsung diam dan berdiri di hadapan Long Yuan untuk menunggu info balasan apa yang Bai An kirimkan. Long Yuan terdiam cukup lama dan Lang Zai dan Chen Tian kini tetap sabar menunggu. Tak lama Long Yuan langsung tersenyum misterius kepada Lang Zai dan Chen Tian. "Apa pesan Tuan Muda?" tanya Lang Zai. "Ya benar, apa pesan dari Aner?" Chen Tian ikut menambahkan. "Kalian begitu tidak sabar, tunggu yang lain selesai meningkatkan kultivasinya, baru ku beritahu," jawab Long Yuan yang tetap tersenyum. Lang Zai langsung mendengus saat mendengar jawaban Long Yuan, sedangkan Chen Tian mengangguk patuh. "Dan kita pindah ke tempat Bai An, tetua alurmu. Apakah benar ini tempatnya guru?" tanya Bai Luan kepada Bai An yang berdiri di sampingnya. "Benar, ini lokasi yang diberitahu oleh Bondan," jawab Bai An. Bai An lalu mengedarkan energi spiritualnya untuk mengecek di mana lokasi tempat markas pangeran pertama, atau bisa dipanggil putra mahkota yang saat ini bersama pangeran kedua, ketiga, kelima beserta 3 orang berjubah hitam. Setelah mengedarkan spiritualnya, tak lama dia langsung tersenyum tipis. Mereka cukup pintar membuat markas di tempat yang strategis yang mana orang-orang pasti tidak akan menyangkanya, gumam Bai An yang dapat didengar oleh Bai Luan. Saat mendengar Bai An bergumam, Bai Luan yang penasaran pun ikut mengedarkan spiritualnya dan tak lama dia agak terkejut karena markas mereka bukan berada di tempat yang Bondan informasikan. Namun markas mereka berada di sebuah kota kecil yang berada di utara dari tempat mereka berada. "Guru, apakah ini ada campur tangan orang berjubah hitam hingga begitu pintar menyamar jadi masyarakat biasa dan bergaul di sana hingga membuat markas mereka di sana?" tanya Bai Luan heran karena dia tidak yakin putra mahkota akan sepintar itu dan dia yakin juga, pasti putra mahkota tidak akan mau membuat dirinya ikut bergaul dengan masyarakat dan membuat markas jika bukan campur tangan orang berjubah hitam. Namun Bai Luan tetap bertanya kepada Bai An, apakah dugaannya ini benar atau salah? "Ucapanmu itu benar Luaner, dan dapat kau lihat jika penjagaan gerbang kota sangatlah ketat." Mendengar jawaban dari Bai An, Bai Luan langsung mengangguk-anggukkan kepalanya. "Terus bagaimana cara kita masuk guru? Apa kita langsung ke sana dan bunuh mereka semuanya, daripada kita menyelinap guru?" ucap tanya Bai Luan dengan sangat tidak sabar. Mendengar pertanyaan dari Bai Luan, Bai An hanya tersenyum dan berkata, "Kau bersabarlah dulu, segel energimu sehingga membuat dirimu seperti manusia biasa. Jika manusia biasa yang masuk kota, mungkin mereka tidak akan curiga," balas Bai An. Bai Luan langsung mengikuti saran dari Bai An, dan setelah itu mereka menyamar menjadi seorang petani yang terlihat baru pulang bertani di kebun mereka. Sekarang terlihat Bai An sedang membawa beberapa jagung dan rumput untuk makanan ternak, sedangkan Bai Luan membawa cangkul dan ranting-ranting yang cukup banyak untuk dijadikan kayu bakar. Bai An dan Bai Luan kini berjalan dengan gaya mereka masing-masing. Dan kita beralih ke tempat ayah Bai Luan, tetua alurmu. Saat ini Han Chi baru saja membunuh ketua sekte kelelawar merah dan beberapa tetua yang melawannya, sedangkan untuk yang menyerah, mereka kini dibawa oleh anggota para tetua perampok dan beberapa anak buahnya yang menjadi bantuan ayah Bai Luan. Terlihat Han Chi bersama 2 orang ketua perampok yang ditugaskan untuk membantu Han Chi kini berdiri di samping Han Chi. "Tuan Han, apa kita langsung masuk ke tempat yang mana para tahanan ditahan?" tanya Mo Seng Yu, salah satu ketua perampok yang berada di sebelah kanannya. Han Chi melirik Mo Seng Yu. "Aku sebenarnya ingin masuk, namun aku belum menemukan di mana tetua kelima bangsawan Si berada. Dia bernama Si Cui," balas Han Chi. "Aku curiga saat mendengar adanya serangan tadi, dia langsung menahan para tahanan dan menjadikan mereka sandera, atau mungkin dia tahu jika aku akan menyerang Si Cui, maka dari itu dia menyandera istriku dan beberapa anggotaku yang tersisa," ucap Han Chi lagi. Mendengar kata-kata Han Chi, kini Mo Seng Yu mengangguk,
begitu juga ketua perampok sebelah kiri Hanci yang bernama Zhu Xiaoyan. Lalu apa yang akan kita lakukan selanjutnya Tuan Han? Tanya Zhu Xiaoyan, karena dia tidak terlalu pintar dalam membuat rencana, dan Zhu Xiaoyan hanya tahu cara bertarung saja. Kita suruh salah satu tetua sekte kelelawar darah yang sudah menyerah untuk mengecek apa yang ada di dalam sana, balas Hanci. Mo Sengyu dan Zhu Xiaoyan langsung mengangguk dan pergi untuk memilih tetua kelelawar merah yang dapat dipercaya, dan akan membunuhnya jika dia berani macam-macam dengan perintahnya. Setelah Mo Sengyun dan Zhu Xiaoyan pergi, kini Hanci berpikir, apakah dia akan mengirim pesan suara atau tidak, karena kertas formasi yang diberikan untuk mengirim pesan suara hanya ada dua. Satu untuk mengirim pesan kepada Bai An, dan satu lagi untuk mengirim pesan kepada Siba. Tapi karena dia belum berhasil menyelamatkan para tahanan, Hanci berpikir nanti saja saat dia telah selesai melakukan tugasnya. Tak lama Mo Sengyun dan Zhu Xiaoyan datang bersama 5 tetua yang menyerah tadi. Wush, wush. Hanci langsung mengerutkan keningnya saat dia melihat Mo Sengyun dan Zhu Xiaoyan membawa semua tetua yang menyerah. Tuan Han, hehehe, maaf sebelumnya. Aku tidak tahu bagaimana cara melihat di antara mereka berlima yang mana dapat dipercaya, jadi aku membawa mereka semua, hehehe, ucap Mo Sengyun cengar-cengir dan terlihat malu-malu. Mendengar itu, Hanci juga bingung harus apa, karena dia juga tidak mengetahui caranya. Apa aku harus mengirim pesan ke Tuan Muda sekarang? Mungkin dia tahu caranya. Gumam Hanci berpikir. Setelah cukup lama berpikir, Hanci langsung mengeluarkan kertas formasi lalu menulis sesuatu. Setelah selesai menulis, tak lama kertas itu menyala lalu hilang. Hal itu membuat Mo Sengyun dan yang lainnya membelalakkan matanya dan ternganga karena berpikir betapa canggihnya alat pengirim pesan tersebut. Pindah ke tempat Bai An lagi, tetua alurmu. Bai An yang kini bersama Bai Luan, saat sedang pemeriksaan masuk gerbang kota tempat di mana markas putra mahkota dan orang berjubah hitam berada, tiba-tiba diam karena menerima sebuah pesan dari Hanci. Hei kalian berdua, cepat ke sini, ucap salah satu penjaga gerbang kota tersebut. Sontak Bai An dan Bai Luan yang sedang diperiksa oleh penjaga lainnya pun menoleh lalu berjalan ke arah penjaga yang memanggilnya dengan sedikit takut agar mereka tidak curiga. Ya Tuan, jawab Bai An. Kenapa kalian ikut mengantri? Langsung masuk saja, tadi kalian sebelum keluar sudah minta izin kepadaku untuk cari rumput dan kayu bakar, jadi langsung masuk saja. Atau kalian itu sengaja mengantri agar antrian semakin panjang dan membuat kami semakin lelah dalam bertugas? Ucap penjaga tersebut dengan sedikit curiga. Sedangkan petugas yang tadi memeriksa Bai An dan Bai Luan yang ikut mendengar kata temannya itu mengangguk-angguk. Dia tadi sempat berpikir kalau Bai An dan Bai Luan adalah penyusup yang ingin memata-matai mereka. Jadi sekarang dia tidak curiga lagi dan melanjutkan tugasnya untuk pemeriksaan orang-orang yang akan masuk. Bukan begitu Tuan, tadi kami dipaksa ikut mengantri, kalau tidak mengantri, kami nanti ditangkap dan dikira penyusup, jawab Bai An terbata-bata. Petugas itu langsung mengeritkan alisnya lalu melirik temannya yang bertugas dalam pemeriksaan dan temannya itu langsung mengangguk. Setelah melihat temannya mengangguk, petugas itu pun melirik Bai An dan Bai Luan. Ya sudah, cepat kalian masuklah dan jangan terlalu berkeliaran di dalam kota, ucap petugas itu lalu pergi menjalankan tugasnya. Bai An dan Bai Luan pun langsung masuk. Saat di perjalanan, Bai Luan terus cengar-cengir karena dari tadi dia sebenarnya ingin sekali tertawa, karena merasa lucu saja melihat calon-calon yang akan menjadi mayat itu begitu arogan kepada Bai An. Guru, untung saja kita bertemu dua pemuda yang kebetulan membawa rumput dan kayu bakar yang sama seperti kita bawa tadi di perjalanan menuju ke sini. Dan untung saja guru menyuruhku menghadang mereka dan membuatnya pingsan, lalu menyamar menggunakan wajah mereka, hehehe, ucap Bai Luan terus cengar-cengir. Bai An yang mendengar itu hanya menggelengkan kepalanya saja, lalu dia teringat akan pesan dari Hanci tadi dan mendengar pesan suara itu. Setelah mendengarnya, Bai An menggelengkan kepalanya dan berkata dalam hatinya,
hal sepele ini saja Han Chi tidak tahu caranya, apalagi yang lebih sulit sedikit. Setelah membalas surat Han Chi, Bai An kini berhenti sesaat karena bingung mau kemana. "Guru, kita ke sana saja." Seakan mengerti apa pikiran Bai An, Bai Luan langsung menyarankan. Melihat apa yang ditunjuk Bai Luan, Bai An langsung mengangguk dan pergi menuju kedai kecil tersebut. "Dan kita bergeser di tempat ayah Bai Luan lagi, tetua alurmu." Han Chi kini sedang menunggu balasan dari Bai An. Dan sekarang dia sedang melirik ke arah para tetua sekte kelelawar merah tersebut. Para tetua yang menyadari diri mereka ditatap seperti itu langsung gugup, karena mereka agak takut kesadisan Han Chi tidak pernah mereka lupakan tadi saat membunuh para tetua serta patriark sekte mereka. Kelima tetua ini sebenarnya berkonflik dengan patriark sekte, karena patriark sekte mereka ikut andil dalam pemberontakan yang dilakukan putra mahkota kepada Kekaisaran Xiao. Jadi pada saat Han Chi menyerang mereka tadi, kelima tetua ini langsung menyerah karena mereka tidak ingin terkena imbasnya karena ulah patriark mereka, dan mereka berlima berpikir kalau Han Chi adalah orang-orangnya Kaisar Xiao. Tapi pikiran mereka salah, walaupun tidak salah sepenuhnya, karena Han Chi juga membenci pemberontakan dan Han Chi juga akan ikut andil dalam membantu Kekaisaran Xiao untuk membasmi para pemberontak. Saat Han Chi ingin bertanya, dia tiba-tiba diam karena ada balasan dari Bai An, dan setelah mendengar balasan dari Bai An, Han Chi terkagum-kagum karena betapa pintarnya Bai An. Setelah mengetahui caranya, dia lalu bertanya kepada mereka berlima, "Apakah kalian semua mempunyai keluarga?" Tanya Han Chi sambil melihat ke arah mereka yang kini tiba-tiba gugup saat ditanya seperti itu. "Kami semua punya tuan," jawab mereka berlima serempak. "Panggil semua keluarga mereka berlima ke sini Mo Seng Yun, dan cari tahu keluarga mereka dari murid-murid yang kita tahan saat ini." Han Chi melirik ke arah Mo Seng Yu sambil berbicara kepadanya. Mo Seng Yu langsung mengangguk lalu melesat pergi. Tuan, jangan apa-apakan keluarga kami akan mengikuti semua perintah Tuan walaupun kami harus mati, asal bebaskan keluarga kami." Salah satu tetua berbicara kepada Han Chi sambil bersujud. Baiklah jika begitu, tugas kalian gampang, kalian hanya masuk ke ruang tahanan, dan aku yakin jika si Sui ada di sana. Pancing dia keluar apapun alasan kalian, yang penting dia keluar terserah kalian." Mendengar perintah Han Chi, mereka berlima mengangguk patuh dan langsung pergi dengan cepat untuk melaksanakan tugas mereka. Setelah kepergian kelima tetua itu, tak lama Mo Seng Yun datang bersama 12 orang, dari 5 wanita parubaya, 3 orang laki-laki berusia sekitar 25-30 tahunan, 2 wanita berusia sekitar 18-20 tahunan, 2 anak laki-laki, dan anak perempuan berusia 10 tahunan. 12 orang tersebut kini berdiri di depan Han Chi, 10 orang tubuh mereka semua bergetar ketakutan, sedangkan 2 anak yang tidak tahu apa-apa hanya diam saja dan menatap Han Chi dengan polosnya. Salah satu anak laki-laki itu bertanya dengan nada polos kepada Han Chi, "Paman, di mana ayahku? Tadi aku melihat orang ini mengajaknya ke sini." Tanya anak tersebut sambil menunjuk Mo Seng Yuan. Ibu dari anak itu langsung bergetar ketakutan lalu dengan cepat dia memeluk anaknya. "Tuan, mohon kasihani anak ini. Dia tidak mengetahui apa-apa, bunuh saja saya, tapi lepaskan anak saya," ucap wanita parubaya tersebut sambil bersujud meminta maaf. Han Chi yang melihat itu merasa tersentuh melihat seorang ibu yang berusaha melindungi putranya. "Kau tenang saja, aku tidak melukai kalian semua. Aku mengumpulkan kalian di sini hanya untuk ikut menunggu ayah kalian, jadi duduklah dengan tenang, dan jangan terlalu ribut," ucap Han Chi. Mendengar itu kini mereka semua bisa tenang, namun tubuh mereka semua masih bergetar karena masih merasa takut dan teror dari Han Chi. Itu karena mereka juga ikut menyaksikan bagaimana Han Chi menyiksa patriark sekte kelelawar merah dan memenggal kepalanya tadi. Awalnya mereka mengira akan dibunuh, dan berpikir suami mereka kini telah mati, namun dugaan mereka semua salah. Saat Han Chi membalikan badan,
Tak sengaja dia melirik wanita yang terlihat seusia dengan Bai Luan dan Han Chi merasa wanita ini tidak biasa. Saat Han Chi terus menatap wanita itu dan mencoba mencari apa yang terlihat spesial. Cukup lama Han Chi melihatnya namun tidak ada yang spesial selain merasakan hawa es yang berada di tubuhnya. Dan Han Chi tidak merasakan sedikitpun energi yang berarti wanita ini manusia biasa. Perempuan itu terus menunduk dan saling memeluk bersama ibu dan adiknya karena dia sadar kalau sedang ditatap. Namun karena cukup penasaran Han Chi bertanya, "Siapa namamu?" "Tuan ampuni anak saya," ucap ibu dari anak perempuan yang ditanya Han Chi. Han Chi yang melihat itu hanya menghela nafas dan berkata, "Apa aku semenakutkan itu? Aku hanya bertanya, cukup dijawab saja, bukannya meminta ampun," ucap Han Chi. Wanita paruh baya itu semakin bergetar ketakutan karena dia salah mengira dan langsung meminta maaf hingga membuat Han Chi marah. "Namaku Lan Bing tuan," jawab perempuan yang ditanya Han Chi. Mendengar itu Han Chi menoleh ke arah wanita itu lalu menganggukkan kepalanya. Aku cukup penasaran denganmu. Aku merasa kau wanita biasa, namun mengapa terasa ada hawa dingin di dalam tubuhmu?" tanya Han Chi. Ibu dari anak perempuan itu agak gugup saat Han Chi bertanya seperti itu, dan Han Chi dapat menyadarinya. Han Chi melirik Lan Bing untuk meminta jawaban, namun Lan Bing meneteskan air matanya. Melihat itu Han Chi agak heran, ditanya malah menangis. Saat ini terjadi kecanggungan, tidak ada yang bersuara hingga salah satu laki-laki berusia sekitar 30 tahunan menjawab pertanyaan Han Chi. "Itu tuan." Lan Bing dikira wanita kutukan karena hanya ada hawa dingin di dalam tubuhnya, sehingga semua orang menjauhi dan mengucilkannya dan dia juga tidak bisa berkultivasi. Namun kami yang ada di sini menganggapnya keluarga dan selalu melindunginya jika ada yang selalu mengejek atau berniat jahat tuan, ucap pemuda tersebut. Han Chi melihat kalau ke-12 orang di hadapannya ini terlihat seperti keluarga yang saling menyayangi dan saling menjaga. Han Chi mengangguk saja lalu langsung membalikkan badannya dan menunggu kelima tetua tersebut keluar. Jika Bai An ada di sini, maka dia akan langsung tahu kalau perempuan itu adalah salah satu bakat langka seperti Bai Luan dan Fang Liu. Karena perempuan itu mempunyai elemen es suci yang sangat jarang ada. Namun entah kenapa kalau perasaan Han Chi kini tidak tenang karena dia selalu merasa kalau Lan Bing ini tidak biasa. Han Chi berpikir apakah dia akan memberitahukan hal ini pada Bai An atau tidak, karena dia hanya mempunyai sisa satu kertas formasi pesan suara. Kini Han Chi merasa bimbang. Dan kita geser ceritanya, di tempat kelima tetua tersebut setelah berada di dalam, mereka ternyata langsung diserang oleh si Sui dengan kekuatan penuh. "Awas tetua ketujuh," ucap salah satu tetua memberitahu kalau ada serangan. Wush, ceklak. Traang, sebuah pedang melesat ke arah tetua ketujuh. Saat melihat itu akan mengenai bahu kanannya, sontak secara refleks tetua ketujuh menangkisnya dengan pedang yang baru saja dia keluarkan dari cincin penyimpanannya. Tapi dia terkena tendangan yang cukup keras mengenai perutnya. Buak, buom, walau dia berhasil menangkis, tetua ketujuh tetap terpental karena dia diserang menggunakan kekuatan penuh. Dan dia juga dalam keadaan tidak siap. Salah satu tetua langsung membantunya berdiri dan terlihat tetua ketujuh terluka hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. "Terima kasih tetua keempat," ucap tetua ketujuh. "Tidak perlu berterima kasih," balas tetua keempat melambaikan tangannya. "Tetua Sisui, kenapa kau menyerang kami?" bentak salah satu tetua dengan marah. "Hehehe, maaf. Aku kira musuh yang menyerang jadi aku hanya membela diri dan belum berani keluar karena terjadinya serangan," ucap si Sui meminta maaf, namun dapat dilihat oleh kelima tetua jika si Sui tidak ikhlas meminta maaf. "Oh, apa kita sudah menang? Jika iya, aku mau kembali dulu untuk melapor," ucap si Sui sengaja mengalihkan topik agar masalah tadi tidak menjadi besar. "Ya, kita sudah menang dan semua musuh kita telah mundur. Patriark menyuruh kami ke sini untuk mengecek para tahanan, apakah ada pengkhianat atau mungkin ada yang kabur," ucap tetua ke-9 yang pintar dalam bersandiwara. Mendengar itu,
Si Sui langsung percaya saja, karena dia berpikir tidak mungkin orang yang menyerang akan menang, karena yang dilawan adalah sekte menengah yang cukup terkenal dan ditakuti. Baiklah, aku akan keluar, dan aku meminta tolong jaga wanita itu, karena dia akan dijual dengan harga yang lumayan mahal. Ucap si Sui menunjuk wanita lumayan cantik yang terlihat berusia sekitar 30 tahunan. Namun umur aslinya 40 tahun ke atas. Wanita itu terlihat banyak sekali bekas luka di sekujur tubuhnya, tapi dia terlihat teguh dan tidak meringkih kesakitan. Dia adalah istri Han Qi, bernama Lin Xia. 3 tetua langsung mengangguk, dan 2 tetua sengaja ikut mengantar si Sui keluar, agar mereka tidak dicurigai. Saat Han Qi melihat pintu terbuka, tanpa basa-basi dia langsung melesat dengan cepat dan bersembunyi di samping pintu masuk tersebut. Si Sui dan 2 tetua baru saja keluar, dan tak lama tiba-tiba sebuah tangan terjatuh. Si Sui melihat tangan itu lalu melihat ke arah kedua tetua dan bertanya, "Ini tangan siapa?" Tetua keempat. Namun tak lama si Sui merasa kesakitan dan melihat tangan kanannya yang sudah tidak ada. "Ah, bajingan, siapa yang berani memotong tanganku?" Ucap si Sui meraung marah dan melotot ke arah kedua tetua itu yang kini sedang tersenyum ke arah dirinya. "Lama tidak berjumpa si Sui, kau masih sehat saja?" Tiba-tiba Han Qi muncul di belakang kedua tetua sambil tersenyum dan memiringkan kepalanya. Kau bangsat, beraninya kau melakukan ini, mati kau." Ucap si Sui yang kini terlihat gila. Dia langsung melesat memukul kepala Han Qi dengan tangan kirinya. Wush! Han Qi terkekeh melihat itu. Dengan santai dia mengangkat tangan kanannya untuk menangkap tangan kiri si Sui. Wush! Plak! Terdengar Han Qi kini menangkap pukulan si Sui. Si Sui yang serangannya ditangkap begitu mudah meraung marah. "Lepaskan bangsat, kau tidak takut jika bangsawan Si akan membunuh semua keluargamu dan menyiksa istrimu?" teriak si Sui. Mendengar itu Han Qi menyeringai. "Kau tenang saja, karena hanya tinggal menunggu waktu patriakmu akan mati di tangan saudara Siba. Hahaha, tapi kau yang harus terlebih dulu mati." Ucap Han Qi langsung mengayunkan pedangnya ke leher si Sui. Wush! Buak! Suara kepala si Sui terjatuh. Terlihat kalau mata si Sui sedang melotot ke arah Han Qi. Han Qi tadi sebenarnya ingin menyiksa si Sui terlebih dulu, namun karena kesal oleh ucapan si Sui, jadi Han Qi langsung saja membunuhnya. Setelah itu, Han Qi melirik kedua tetua dan berkata, "Kerja kalian bagus, nanti kalian akan mendapat hadiah yang bagus dariku. Kami siap mengikuti tuan kemanapun." Jawab kedua tetua tersebut, karena mereka merasa Han Qi adalah orang baik, namun akan kejam kepada musuh dan orang yang menyakiti keluarganya. Han Qi tersenyum puas saat melihat mata mereka yang terlihat jujur. Kini Han Qi berjalan masuk ke tempat para tahanan ditahan, dan saat akan masuk beberapa tahanan keluar bersama salah satu tetua. Han Qi sangat terkejut setelah melihat keadaan semua tahapan tersebut. Siapa yang melakukan ini semua kepada kalian?" Ucap Han Qi meraung marah saat melihat banyak sekali para tahanan yang terluka akibat siksaan, termasuk anggotanya juga. "Tuan Han, tenangkan diri Anda, jika begini Anda akan membuat semua para tahanan semakin terluka parah dan mati." Ucap Mo Sengyu. Saat mendengar itu, Han Qi langsung tersadar dan saat melihat banyak para tahanan tertunduk dan ada juga yang berlutut akibat auranya yang merembes keluar. Han Qi melihat salah satu tetua anggotanya dan berjalan menghampirinya. "Tetua Hansu, siapa yang melakukan ini kepada kalian semua?" tanya Han Qi lagi sambil membantu memapah Hansu berdiri. "Patriak Han Qi, ini semua ulah si Sui," balas Hansu. Mendengar itu Han Qi langsung geram, dia menyesal tidak menyiksa si Sui terlebih dahulu sampai meminta mati. Sedangkan semua orang yang ada di sana kecuali anggota bangsawan Han, kini mereka sedang tercengang saat mendengar tetua Hansu menyebut nama patriak bangsawan Han yang telah musnah dan semua orang mendengar cerita kalau patriak bangsawan Han yaitu Han Qi telah dijadikan budak pelayan dan kultivasinya telah lumpuh. Namun kini mereka dapat melihat betapa kuatnya Han Qi,
itu setara dengan Patriark Agung bangsawan Xi. Sama seperti anggota bangsawan Han juga heran, mengapa Han Qi kini menjadi begitu kuat. Terutama Han Li, karena dia menyaksikan Han Qi dilumpuhkan di depan matanya, dan diseret seperti layaknya hewan yang begitu mengenaskan. Tiba-tiba saja Han Su dan beberapa anggota bangsawan Han menangis saat mengingat betapa menderitanya Han Qi dulu saat kalah melawan bangsawan Xi. Han Qi melihat itu dan membiarkan mereka menangis, dan Han Qi dapat merasakan kalau orang-orang kini heran dan bertanya-tanya bagaimana bisa Han Qi begitu kuat sekarang. Namun tidak ada yang berani bertanya seperti itu dikarenakan kondisi saat ini tidak baik untuk bertanya menurut mereka. Saat Han Qi memikirkan istrinya dan ingin masuk, dia tiba-tiba terdiam saat melihat dua tetua yang tersisa kini membawa semua tahanan keluar termasuk istrinya yang dipapah oleh tetua ketujuh. Tubuh Han Qi langsung bergetar keras saat melihat betapa menderitanya Lin Xia. Air matanya langsung keluar dari mata mereka berdua saat Han Qi dan Lin Xia saling bertemu pandang. Han Qi langsung melesat ke arah Lin Xia dan langsung memeluknya. "Maafkan aku Xiaer, karena membuatmu begitu menderita." Mendengar itu Lin Xia semakin memeluk Han Qi dengan erat. "Han Gege tidak perlu minta maaf, aku yakin Han Gege lebih menderita daripada kami semua," balas Lin Xia yang kini semakin tersendu-sendu di dalam dekapan Han Qi. Orang-orang yang melihat itu ada yang langsung menangis, ada yang mata mereka berkaca-kaca karena terharu. Betapa romantisnya mereka berdua yang begitu saling menyayangi. Semua orang yang sudah punya istri kini ikut melirik istri mereka masing-masing dan terlihat seperti ingin dipeluk seperti Han Qi dan Lin Xia. Lalu mereka semua ikut saling peluk dan memeluk keluarga mereka masing-masing dengan isak tangis haru bercampur bahagia. Dan beberapa waktu telah berlalu, kini Han Qi telah menyuruh semua mantan tetua kelelawar merah, Mo Sengyun dan Zhu Xiaoyan untuk mengobati semua orang dengan menggunakan persediaan obat sekte ini. Setelah menunggu cukup lama dan separuh dari mereka yang luka-luka luar telah sembuh dan yang mendapat luka parah masih dalam proses penyembuhan. Kini mereka semua berkumpul dan menatap Han Qi dengan penuh tanda tanya termasuk Lin Xia yang dari tadi terus-menerus bertanya. Han Qi pasrah yang ditanya terus-menerus oleh Lin Xia. Lalu dia menceritakan semua kejadian yang dia alami saat bertemu putra angkatnya, yaitu Bai Luan dan Bai An yang kini menjadi tuan mudanya. Lin Xia dan semua orang ada yang tercengang, ternganga dan ambruk saat mendengar cerita yang agak mustahil, karena dalam satu hari Han Qi sembuh dan tingkat kultivasi Han Qi langsung menjadi tingkat kaisar akhir. Mereka semua ragu, namun fakta kini di depan mata mereka. Jadi mereka hanya pasrah percaya saja. Sedangkan Lin Xia kini mulai menangis lagi dan bertanya, "Han Gege, kenapa kau tidak membawa Luaner juga ke sini?" Lin Xia menggoyang-goyang tubuh Han Qi sambil bertanya. Han Qi kini pusing mau menjelaskan seperti apa. Cukup lama dia berpikir dan memberitahunya dengan jujur apa yang terjadi. Setelah mereka semua tenang dan terlihat kini semua orang bercengkrama satu sama lain, dan mencoba saling mengenal untuk mengikat kekeluargaan, walaupun mereka bukan keluarga. Sementara di kota Hong, tepatnya di sebuah kedai kecil, kini Bai An dan Bai Luan sedang bergaul dengan beberapa orang yang sedang minum arak. Terlihat Bai An dan Bai Luan sangat menikmati penyamaran dan sandiwaranya. "Hei Minchun, apakah kau berasal dari pelosok kota ini? Aku tidak pernah melihatmu di sini sebelumnya," tanya seseorang yang terlihat sudah teler. "Ya saudara Cho, aku dari pelosok bersama saudaraku ini," balas Bai An yang menyamar menggunakan nama samaran Minchun. Sedangkan orang yang bernama Yun Cho itu baru saja Bai An kenal saat masuk ke kedai tersebut. Dia dan Bai Luan tiba-tiba saja dipanggil oleh Yun Cho untuk menemaninya minum, karena dia terlalu banyak memesan arak dan daging. "Nama saudaramu itu siapa?" tanya Yun Cho sambil menunjuk Bai Luan. "Nama saya Lu Zhang saudara Cho," jawab Bai Luan sambil tersenyum ramah. Yun Cho hanya mengangguk-angguk, tidak ada yang mengetahui jika Yun Cho sebenarnya adalah seorang mata-mata Kaisar Xiao. Yun Cho ke kota ini jauh sebelum pangeran pertama membuat markas di sini.
Yun Cho dulu ditugaskan ke sini hanya untuk mencari informasi apakah di kota ini ada juga seorang pemberontak atau tidak. 1 bulan Yun Cho menetap di sini dan tidak menemukan apa-apa. Namun setelah 1 bulan dan tepat saat dia ingin kembali, tiba-tiba terjadi perubahan. Banyak sekali orang-orang yang menjadi pengikut Kaisar Xiao ditangkap oleh prajurit yang Yun Cho tidak kenal. Termasuk prajurit-prajurit yang telah lama bekerja pun ditangkap dan difitnah sebagai pemberontak. Awalnya Yun Cho tidak terlalu curiga, karena itu mungkin mereka benar-benar telah berkhianat. Namun saat Yun Cho melihat pemimpin kota Hong juga ditangkap, dia langsung curiga, ini ulah pangeran pertama bersama orang berjubah hitam. Yun Cho sangat mengenal pemimpin kota ini, karena pemimpin kota ini adalah kakak angkatnya, jadi tidak mungkin kakak angkatnya menjadi pemberontak. Saat akan menyelidiki hal tersebut, terjadi perubahan peraturan kota, yang mana setiap penduduk asli kota ini yang ranah kultivasi tingkat raja ke atas harus melapor ke petugas keamanan, dan mereka bilang itu demi keamanan. Yun Cho yang berada pada tingkat kaisar awal untung saja mempunyai metode untuk menekan tingkat kultivasinya menjadi jalan surgawi awal. Karena peraturan kota yang cukup ketat untuk para kultivator, agar tidak sembarangan berjalan di setiap wilayah kota membuat Yun Cho agak sulit menyelidikinya. Walaupun hanya dalam 2 hari saja kota ini tiba-tiba terjadi perubahan, namun tidak ada penduduk kota berani mengeluh atau menuntut, karena jika mereka mengeluh atau menuntut, mereka akan langsung ditangkap dengan alasan pemberontak. Namun Yun Cho tidak patah semangat untuk membuktikan kebenaran apa yang sebenarnya terjadi di kota ini. Hingga usahanya tidak sia-sia, karena saat Yun Cho akan kembali ke rumah kecil yang dia beli sebagai markas untuk penyelidikan, dia secara tidak sengaja melihat pangeran pertama bersama pangeran kedua, ketiga, kelima bersama 3 orang berjubah hitam sedang menuju ke kediaman pemimpin kota. Saat salah satu orang berjubah itu melirik ke arahnya, untung saja dia secara refleks mengalihkan pandangan dan berjalan layaknya dia penduduk asli kota ini, dan terus berjalan sampai masuk ke rumahnya. Setelah masuk, Yun Cho terasa sesak nafas dan merinding saat melihat mata orang berjubah tersebut seperti kedalaman yang tak berujung sangat mengerikan. Yun Cho yakin jika orang itu mau membunuhnya, maka dalam sekejap dia akan mati. Yun Cho kini dalam dilema karena tidak tahu harus melakukan apa. Kalau dia terus menyelidiki hal ini, maka dapat dipastikan dia akan mati. Karena merasa pusing dan frustasi, Yun Cho lalu pergi ke tempat minum tempatnya biasa nongkrong untuk menghilangkan rasa frustasinya. Dan saat Yun Cho melihat 2 orang walaupun seperti manusia biasa, namun insting Yun Cho mengatakan akan bahaya jika membuat kedua pemuda itu menjadi musuh, dan dia juga menebak jika kedua pemuda ini tidak biasa. Lalu dia memanggilnya dengan sedikit ragu-ragu, karena takut mereka akan tersinggung. Namun apa yang terjadi selanjutnya di luar dugaan, kini mereka sangat akrab. Bai An dan Bai Luan sebenarnya tahu jika orang di depannya ini menekan tingkat kultivasinya, namun mereka diam seolah-olah tidak mengetahui apa-apa dan tetap bersandiwara. Setelah melihat Yun Cho cukup mabuk dan terlihat setengah sadar, Bai An langsung menanyainya. "Teman Cho, apakah kau tahu apa yang sebenarnya terjadi di kota ini? Karena kami dari pelosok dan jarang kesini jadi kami tidak mengetahui apa-apa," tanya Bai An. Mendengar itu Yun Cho mengernyit, namun tetap menjawab dengan berbisik, "Teman Min Chun, pelankan suaramu saat menanyakan hal tabu seperti di kota ini," bisik Yun Cho. Bai An awalnya heran, namun saat melirik sekelilingnya dan setiap orang menatapnya dengan tatapan tajam, namun hati mereka bergetar ketakutan kini paham ada yang terjadi di sini. Bai An langsung mengangguk, sedangkan Bai Luan kini sadar akan ada yang mengawasinya ingin bertindak, tapi Bai An menghentikannya lewat telepati sehingga dia hanya diam saja menunggu instruksi selanjutnya. Yun Cho mengangguk, dia sadar jika kedua pemuda ini kini bukan orang biasa dan sedang memata-matai pangeran pertama beserta orang berjubah hitam. Ini hanya pemikiran Yun Cho, jadi dia akan mengambil resiko untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi termasuk dirinya yang dalam misi. Yun Cho lalu melihat sekelilingnya terlebih dahulu, saat dia merasa kedai ini tidak ada mata-mata pangeran pertama.
Yun Cho lalu melihat ke arah Bai An, lalu berbisik ke telinga Bai An, dan menceritakan apa yang terjadi selama 2 hari ini, dan menceritakan tentang dirinya juga. Cukup lama Yun Cho berbisik hingga salah satu penjaga kota tiba-tiba masuk dan menegurnya. "Hei, apa yang kalian lakukan? Apa kalian ingin dianggap pemberontak?" Mendengar suara penjaga kota, Yun Cho dengan cepat kembali ke tempatnya. Sedangkan untuk Bai An kini memahami apa yang terjadi sebenarnya, namun jika dia bertindak sekarang, Bai An takut jika musuhnya akan menyandra orang-orang yang mereka tahan sebagai senjata mereka untuk melarikan diri. Ya, walaupun Bai An bisa mengejar dan membunuh mereka semua, namun tidak mungkin tidak akan ada korban jiwa dari para penduduk yang tidak bersalah. Bai An kini lebih mementingkan para penduduk yang ditahan oleh pangeran pertama daripada prioritasnya untuk membunuh musuh, karena tugasnya menjaga keamanan benua rendah ini dari para penjajah dunia luar, namun dia juga ingin membuat korban jiwa yang meninggal sesedikit mungkin. Bai An langsung melihat Bai Luan dan Yun Cho dan memberitahu jika biarkan mereka menangkap kita, agar kita bisa membebaskan semua para tawanan. Bai Luan mengangguk, sedangkan Yun Cho yang dari awal tahu jika pemuda ini tidak biasa, namun dia tetap terkejut saat mendengar suara di telinganya tanpa orang itu bicara langsung kepadanya. Yun Cho ingin bertanya namun saat ingat pesan Bai An tadi, dia tiba-tiba mengamuk. "Hei, kalian para bangsat, kalian ini terlalu banyak peraturan." Yun Cho berdiri lalu menunjuk ke arah para penjaga dengan marah-marah. Dia kemudian menambahkan perkataannya. "Tidak bisa ini, tidak bisa itu, apa sebenarnya mau kalian?" Akting Yun Cho terlihat nyata, dia bicara sambil berjalan goyang-goyang seperti orang mabuk berat, tapi sebenarnya dia masih sadar walaupun tadi banyak minum. Sontak penjaga itu langsung marah dan berteriak. Kepung mereka bertiga. Saat berteriak, tak lama para penjaga tiba-tiba datang entah dari mana mengepung mereka bertiga. Sedangkan untuk orang-orang kebetulan berada di kedai itu pada ketakutan. Karena mereka takut akan terlibat masalah yang tidak mereka tahu menahu, termasuk pemilik kedai yang kini bersembunyi di balik meja kasir. Para penjaga yang mengepung Bai An, Bai Luan, dan Yun Cho langsung menyergap ke arah mereka bertiga dengan perlawanan sedikit membela diri agar tidak dicurigai. Sandiwara mereka bertiga membuahkan hasil. Kini mereka diikat menggunakan tali dan langsung dibawa ke penjara bawah tanah. Sedangkan untuk petugas tadi, kini menyuruh beberapa petugas yang lain untuk menginterogasi para pengunjung di kedai tersebut. Mungkin ada salah satu dari teman mereka bertiga yang sengaja tidak ikut campur. Tak lama, setelah para pengunjung diinterogasi dan tak ada yang terlihat mencurigakan, dia langsung pergi melaporkan kejadian ini kepada atasannya. Sedangkan untuk Bai An, Bai Luan dan Yun Cho kini sedang diseret dan dikawal oleh beberapa petugas yang terlihat garang. Cukup lama mereka diseret hingga akhirnya mereka tiba di sebuah gubuk kecil, lalu salah satu penjaga tersebut membuka pintu gubuk dan mengangguk kepada temannya. Petugas yang sedang menyeret Bai An dan yang lainnya mengangguk, dan menyeret mereka bertiga masuk ke dalam gubuk tersebut. Setelah melewati pintu dan kini mereka berada di dalam gubuk, Yun Cho langsung tercengang melihat apa yang ada di dalam gubuk kecil tersebut. Sedangkan untuk Bai An dan Bai Luan biasa saja, karena mereka telah mengecek semua kawasan kecuali kediaman pemimpin kota, karena takut ketahuan oleh orang berjubah hitam, dikarenakan Bai An melihat formasi penghalang di sana untuk mendeteksi penyusup, jadi dia tidak mengedarkan spiritualnya ke sana. Ini, kapan mereka membuat terowongan bawah tanah seperti ini? Gumam Yun Cho dalam hati, dia agak terkejut melihat semua itu dan tidak pernah berpikir, sebuah gubuk kecil mempunyai terowongan menuju bawah tanah. Banyak sekali yang kini berada di pikiran Yun Cho, karena tidak mungkin para sekutu pangeran pertama membuat sebuah terowongan dalam waktu 2 hari. Jika bisa, mungkin akan sangat banyak para pekerja untuk menggalinya selama 2 hari ini. Namun Yun Cho tidak menemukan banyak para pekerja 2 hari ini, dan daerah ini selalu sepi selama 2 hari yang lalu, semenjak pangeran pertama datang. Kini Bai An, Bai Luan, dan Yun Cho terus diseret dan terlihat terowongan itu cukup panjang.
Saat mereka bertiga diseret, Bai An melihat Yun Cho yang terlihat masih sibuk melamun. Lalu Bai An melihat Bai Luan yang kini sedang menatapnya. Setelah melihat keduanya, Bai An lalu bicara lewat telepati. "Sekarang kita bunuh mereka semua, jangan biarkan ada yang hidup." Bai Luan langsung mengangguk. Yun Cho langsung tersadar dari lamunannya mendengar instruksi dari Bai An dan ikut mengangguk sambil melirik ke arah Bai An. Bai An langsung diam beserta Bai Luan dan Sun Cho. Melihat orang yang ditarik tidak mau bergerak, dia marah dan beberapa petugas yang berada di belakang Bai An juga ikut marah. Namun saat ingin memukul ketiga pemuda itu, tiba-tiba sebuah kepala orang yang menarik ketiga pemuda itu terjatuh membuat penjaga yang di belakang tertegun beberapa saat, lalu berteriak, "Penyusup!" Tiba-tiba saja salah satu dari mereka berteriak dan ingin lari menuju keluar terowongan, namun Bai Luan dengan cepat melesat untuk menutup jalan. Yun So tanpa berlama-lama langsung mengeluarkan tombak dari cincin penyimpanannya. Yun Cho berteriak lalu langsung mengayunkan tombaknya dengan kekuatan penuh ke arah kelima penjaga yang menuju ke arahnya, dan berteriak, "Tombak baja, pembelah langit tingkat ketiga." Wush, duar, buom, suara ledakan cukup besar terdengar. Namun tidak sampai terdengar keluar karena dengan cepat Bai An menyegel daerah terowongan tersebut agar rencana mereka berjalan dengan lancar. Jika sampai terdengar sampai di luar maka rencana mereka pasti akan gagal, karena tidak mungkin para penjaga yang di luar tidak mendengar suara ledakan yang lumayan besar tersebut. Yun Cho langsung tersenyum saat dia menggunakan jurus ketiga terkuatnya dan melihat kalau kelima penjaga itu telah mati dengan tubuh tak utuh. Setelah Bai Luan membunuh yang tersisa, kini mereka berkumpul kembali. "Teman Ming, maaf teman, nama asliku Bai An dan ini muridku Bai Luan," ucap Bai An kepada Yun Cho. Tapi dia agak heran, karena mendengar kalau Bai Luan adalah muridnya. Yun Cho melihat mereka berdua terlihat umurnya tidak berbeda jauh, dia ingin bertanya, namun keadaan tidak memungkinkan untuk tanya jawab. Karena kini mereka harus bergerak cepat. "Ayo!" Bai An langsung melesat sambil berseru ke arah Yun Cho dan Bai Luan. Beberapa menit kemudian mereka melihat cahaya yang lumayan terang. Saat sampai Bai An dan yang lain agak heran melihat tempat tersebut, karena tidak ada penjaga satupun di sana. "Kakak angkat!" teriak Yun Cho melihat kakaknya yang terlihat ada luka-luka kecil. Bai An melihat sekeliling, ini sebenarnya bukan penjara, karena tidak ada sel-sel yang mengurung mereka. Semua ditempatkan di tempat yang sama di halaman yang luas ini, hanya mereka diikat menggunakan rantai dan kultivasi para kultivator seperti disegel. Tapi Bai An tidak melihat segel di dalam tubuh mereka semua. Itu membuatnya heran sesaat dan langsung sadar ternyata mereka tidak bisa menggunakan energi mereka, karena rantai itu yang menyerapnya, hingga para kultivator tidak bisa menghancurkannya. Tang, sial, kenapa rantai ini tidak bisa hancur? Yun Cho heran saat mencoba menghancurkan rantai yang mengikat kakak angkatnya tidak hancur-hancur. "Sudahlah adik, bagaimanapun kau berusaha, ini tidak akan bisa hancur. Kami semua yang di sini telah mencobanya, namun gagal juga. Semakin kami berusaha, semakin terkuras energi ki kami," jelas kakaknya yang bernama Mu Yanshen. "Kenapa bisa begitu kakak?" Yun Cho langsung bertanya keheranan mendengar ucapan Mu Yanshen tadi. "Aku tidak tahu, namun yang ku dengar, rantai ini dibawa oleh orang berjubah hitam, agar kami semua tidak bisa kabur." Balas Mu Yanshen tersenyum kecut. "Aku bisa saja membebaskan kalian semua yang ada di sini, namun aku meminta syarat kepada kalian semua." Tiba-tiba Bai An bicara dengan santai, tapi dapat didengar semua orang. Orang-orang yang mendengar ucapan Bai An langsung tertawa semua, karena mereka merasa Bai An sedang membuat lelucon. "Hei nak, jangan bercanda. Kau itu terlalu banyak menghayal makanya kau jadi sok kuat," ucap salah satu tahanan dengan tertawa seperti yang lain. Bai Luan yang mendengar itu, langsung ingin membunuhnya karena Bai Luan merasa orang tua itu sudah kurang ajar kepada Bai An. Tapi Bai An mencegah Bai Luan untuk bertindak. "Syarat sederhana saja, aku yakin kebanyakan dari kalian semua di sini adalah bukan penduduk asli kota ini.
Jadi aku harus mengikat kalian dengan syarat terlebih dahulu sebelum membebaskan kalian semua. Karena aku tidak mau kalian semua akan melarikan diri kalau tidak berjanji terlebih dahulu. Cukup jawab mau atau tidak, hanya itu, dan tidak mendengar jawaban ocehan kalian semua, ucap Bai An menutup kata-katanya dengan sedikit memberi tekanan pada kata ocehan. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.